Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Diceritakan sebuah pasar malam Rawasenggol yang dipimpin oleh preman dari timur bernama Jongki alias Ari Keriting. Suasana begitu ramai, namun ada satu wahana yang paling ramai milik pengusaha dari Padang, yaitu Bedul alias Pras Teguh. Bedul pun menjelaskan pada Bang Jongki bahwa wahana lempar kuyupnya bisa ramai semenjak targetnya adalah Oki, seorang pemuda yang baru keluar dari penjara. Anak baru itu, Zul? Baru 2 hari dia, Bang. Tapi alhamdulillah banyak orang yang mau lempar dia, Bang. Orang mungkin kalau lempar dia itu kayak ada sensasi lempar jumrah gitu. Mungkin karena auranya ya. Kayak setan berarti dia, Bang. Seorang pemuda bernama G. Pamungkas terlihat begitu bersemangat melempari Oki, sampai Oki bolak-balik kejebur. Lagi lah, kapan lagi kita bisa lihat Barbie kan masuk angin? Dan karena tak tahan, Oki pun memelas pada G. Pamungkas agar berhenti melemparinya, karena tembakan G. Pamungkas selalu kena. Udah lah bang, udah 5 kali loh bang, aku lagi gak enak badan bang. Namun tiba-tiba Turun lagi. G. Pamungkas benar-benar sangat senang. Namun Oki yang udah emosi pun langsung mukulin G. Pamungkas. Gak apa-apa, Mas. Kau bisa atur kau punya anak buah tidak? Iya, Bang. Aku mau masuk ke sini kok. Iya. Saya atur. Melihat itu Bedul pun marah. Bahkan dia mengancam akan memecat Oki. Katanya mau kerja, aku kasih kerja malah kayak gini kau. Mau kau apa Ki? Pulang aja lah kau. Nggak usah kau balik lagi. Siapa yang mau nerima mantan napi kayak kau ini? Kalau bukan aku orang nerima kau. Gak usah kau bawa-bawa masa laluku. Kau kalau mau mecat aja. Biar kau tahu ya. Kau kira cuma kau yang punya wahana di sini? Aku bisa kok nyari kerja tempat lain. Gak bisa, Ki. Oki pun terus merayu teman-temannya yang dari Medan agar bisa bekerja di rumah hantu ini. Namun mereka sangat berat menerima Oki karena rumah hantu ini sudah sepi. Tapi kami nggak bisa loh nambah orang lagi. Kawan lo kita, tolonglah woi. Jujur ya Ki, kami juga semua di sini lagi kesulitan. Ini aja kita udah nunggak sewa 2 bulan Ki. Perkenalkan, yang menjadi kuntilanak ini adalah Boris. Dia adalah pemuda yang sedang berusaha menjadi tentara jalur orang dalam alias nyogok karena dia mengaku sama emaknya bahwa dia merantau untuk menjadi seorang tentara. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Pokoknya 10 juta terima beres. Ujiannya juga gampang. Formalitas aja. Paling jauh-jauhan dulu dah. Coba latihan. Wow, berbakat emang Mas Boris. Ini mah bisa langsung jadi kopral. Kalau bibir militer mah beda ya. Sementara itu yang menjadi suster ngesot adalah Bene. Dia adalah pemuda yang sedang berjuang untuk menikahi pacarnya bernama Naomi. Namun perjuangannya terasa sangat berat karena ayahnya Naomi meminta pernikahannya harus diadakan di gedung dan mengundang 1000 tamu. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Tapi bisa nggak kau bikin pesta di gedung? Minimal 1000 tamu lah. Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Mak, ngeri kali saingannya Bene. Capung rawa. Sanggup tuh. Itu. Tak lama kemudian, muncul lagi seorang pemuda bernama Indra Jegel yang baru saja datang dari masjid. Gak sangka aku, tukang judi lo kok dulunya. Alhamdulillah, sekarang udah tobat. Namun ternyata dia ke masjid bukan buat sholat, melainkan untuk sembunyi dari rentenir tempat dia meminjam uang untuk berjudi. Ternyata lu ngumpet di sini. Pantesan lu nggak pernah kelihatan di kontrakan. Saya sholat bang, enggak ngumpet. Tadi udah hitungin ya, ada kali 17. Sholat apaan? Rokatnya banyak banget. Sholat zuhur bang. Sholat zuhur? Lu nggak usah bohongin gue lah. Semua orang juga tahu yang namanya sholat zuhur. Rokatnya 3. 4 bang. 4. Jegel. Sesaat kemudian datang lagi admin cantik bernama Marlina yang mengabarkan bahwa sudah ada pengunjung yang datang. Marlina? Bang Oki bukannya dihukum pancung? Ngapain pula aku sampai dihukum pancung? Udah gila kau. Kau siapa yang bilang? Kerja yuk kerja.
Tak lama kemudian masuklah 2 orang pengunjung. Mereka pun langsung ditakut-takuti oleh Boris si kuntilanak. Lu apaan bang? Apa? Kunti, Mbak Kunti. Kikikan dong bang kalau kuntilanak. Mandi bang, biar seger. Lalu jegel si pocong. Pocong nih, pocong kan? Iya bang. Lagian pocong pakai sendal. Nah, kayak bapak-bapak meriang. Dan Bene si suster ngesot. Telat. Kejar beginian mah tinggal kita tebar beling. Bahannya beset-beset. Mereka benar-benar menyepelekan rumah hantu ini. Namun tiba-tiba Rumah hantu kosong bener ya? dari sini akhirnya Oki pun paham kenapa rumah hantu ini begitu sepi. Dan Oki pun memberikan masukan pada mereka semua. Kalian ini hantu. Harus seram. Terus kayak mana lagi? Gak bisa kalau cuma model jelek. Pagi pun tiba. Terlihat Oki dan adiknya yang sedang mengurusi ibu mereka yang sakit dan kehabisan obat. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis bang. Di sini sang ibu pun berpesan pada Oki agar tidak perlu lagi membeli obat untuk ibu. Dan jika Oki punya uang, lebih baik Oki membelikan lahan makam untuk ibunya yang posisinya tepat di samping makam ayahnya Oki. Gak usah kau tebus obatnya. Udahlah, gak apa-apa. Mending kau pakai uang untuk urus makan. Mama ingin bubur samping bapak. Udah lama, mama pasti sembuh kok. Mama gak usah ngomong kayak gitu. Saat itu Oki benar-benar bingung bagaimana cara mendapatkan uang. Hingga tanpa sengaja ketika mengambilkan baju ibunya di dalam lemari, Oki melihat sebuah sertifikat rumah. Sementara itu di tempat lain, terlihat Bang Jongki yang sedang menagih uang sewa lapak kepada member rumah hantu. Kalau sampai akhir bulan kalian tidak lunasi tunggakannya kalian, angkat kaki kalian dari sini. Bongkar aja tempat ini. Jelas atau tidak? Untungnya saat itu Oki segera datang membela rumah hantu ini. Bahkan dia akan menjamin bahwa mereka akan membayar sewa lapak rumah itu pada akhir bulan. Jelas bang, aku mau mastiin kalau rumah hantu ini nggak bakal bubar bang. Jelas kali. Ya sudah. Setelah Jongki pergi, semua teman-teman Oki pun heran kenapa Oki berani berjanji seperti itu. Ngomong apa sih kau ini? Udah, kau tenang dulu Bor. Di sini Oki pun mengeluarkan sertifikat rumah yang ia curi dari mamanya dan berencana menggadekannya untuk kemajuan rumah hantu ini. Aku mau hasilnya kita bagi rata. Kita gadekan sertifikat ini untuk renovasi. Soalnya ini punya mamaku. Mengetahui Oki mencuri sertifikat rumah mamanya, teman-teman Oki pun auto marah. Is, gila kali kau Ki. Kok 3 kali sih kau? Nggak nyangka lo aku. Lagi sakit lo mamamu. Dari kecil kau dirawat, ini balasannya. Tapi ujung-ujungnya, Udah kalau nggak mau. Siapa sih yang bilang nggak mau? Kau Ben? Mana ada bunyi mulutku? Kau ada Bor? Enggak. Proses Ben? Siap. Anggap aja rumah itu sendiri ya kan. dan di malam harinya, Oki pun kembali membohongi mamanya agar mau menandatangani surat gadai ini. Apa ini nak? Tanda tangan jadi sini mak. Kau pakai tanda tangan segala. Surat buat nebus obat mak. Biar dapat diskon 80% mak. Program baru dari Pak Luhut. Jadi Pak Luhut yang mengurusi obat. Biasalah mak. Jangankan obat, presiden pun dia yang ngurus. Setelah Oki mendapatkan uang, akhirnya renovasi rumah hantu ini pun langsung digarap. Rencananya, ini kan kita biasa. Di malam harinya, terlihat seorang pria bernama Basuki yang datang menjumpai selingkuhannya bernama Intan di pasar malam. Mas Basuki kok lama banget sih? Iya maaf. Aku tuh gak sabar tahu mau ketemu sama kamu. Namun baru aja mau kencan, tiba-tiba istri Mas Basuki muncul di pasar malam itu setelah membaca SMS dari handphone Mas Basuki yang ketinggalan di rumah. Tunggu Lali tuh. Iya. Aduh, apa lagi sih? Mas, ada istri kamu. Hah, di mana? Mereka pun panik. Intan menyarankan agar mereka berpencar dulu dan menyuruh Mas Basuki bersembunyi di rumah hantu. Pakai. Mas masuk ke rumah hantu itu, ya? Nanti kalau jantung aku kumat gimana? Ya nggak rumah hantu juga dong sayang. Ngesotnya boleh, Pak. Tapi cuma itu satu-satunya tempat yang tertutup. Namun karena nggak ada pilihan lain,
Akhirnya Basuki pun membeli tiket masuk ke rumah hantu itu. Ih, kerja yang bener dong. Gagu lu. Jawab. Iya lagi. Dapat tiket, Pak. Satu aja, Mbak. Kasih. Singkatnya Basuki pun segera masuk ke dalam rumah hantu itu. Dan benar saja, berkat renovasi baru rumah hantu ini, Basuki pun berhasil dibuat pontang-panting ketakutan. Jangan ganggu kami. Dan ketika bertemu dengan pocong jegel, Bangun, Pak. Pak, bangun Pak. mereka pun bingung karena Basuki pingsan. Namun di saat seperti ini, mereka masih sempat-sempatnya berdebat bagaimana cara periksa jantung yang benar. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Nyawa itu ya di jantung. Bukan salah bantal ini loh. Dan setelah dicek bersama-sama, ternyata menyadari bahwa Basuki sudah wafat, Oki pun dengan cepat menyuruh Jegel untuk mengabari Marlina agar segera menutup rumah hantu ini. Gel, kau tutup rumah hantu, cepat. Mar. Ya. Kita nggak bisa beroperasi dulu, jadi kau pulang aja. Kita harus tutup sekarang. Gak apa-apa nih, beneran pulang. Ya nggak apa-apa. Setelahnya mereka pun berdiskusi tindakan apa yang harus mereka lakukan. Benny menyarankan agar lapor polisi saja, namun Oki tidak mau karena dia baru saja keluar dari penjara. Kita lapor polisi aja ya. Enggak. Kalau aku berurusan sama polisi, bisa masuk lagi aku. Hingga akhirnya Indra Jegel pun keceplosan untuk menguburkan Basuki di rumah hantu ini. Dan karena dirasa idenya bagus, akhirnya mereka semua pun setuju. Mayatnya mau diapain? Mau kau kubur di sini? Boleh. Hah? Cepat. Sementara itu di luar terlihat Intan yang sedang mencari Mas Basuki. Namun dia cuma menemukan obat jantungnya saja. Permisi. Karena penasaran, Intan pun masuk ke rumah hantu itu. Dan tiba-tiba Kan di depan udah ada tanda tutup. Bang ngapain di sini? Intan pun bertanya pada mereka, apakah mereka melihat Mas Basuki atau enggak. Saya lagi nyari teman saya. Bapak-bapak, terus dia pakai kemeja putih. Tadi dia masuk ke sini, ada yang lihat nggak ya? Pakai topi kuning. Dan karena tidak mendapat informasi, Intan pun pergi. Gak ada, Mbak. Lagi renovasi. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Ya udah kalau emang nggak lihat, permisi. Keesokan harinya, terlihat Bang Jongki yang sedang ngobrol dengan petugas kebersihan di tempat ini, yaitu Obed, seorang pria muda yang tunawicara. Saya itu tidak peduli kamu punya kekurangan. Saya orangnya memang begitu. Yang penting kamu orangnya mau serius dan mau belajar. Kamu biasanya kalau membersihkan mulai dari depan atau belakang? Sorry. Maaf. Jongki pun berusaha keras memahami apa yang dikatakan oleh Obed. Dan akhirnya tak lama kemudian Bedul pun datang. Sibuk bang. Tadinya sibuk sih, sekarang sudah tidak. Di sini Bedul pun berpapasan dengan Obed. Dan Jongki yakin pasti Bedul akan kebingungan dengan yang Obed bicarakan. Iya. Aman. Dah aku simpan di bawah-bawah kolong tempat kau tidur tuh. Dah apa bang? Berapa apa? Kedatangan Bedul ke sini adalah untuk meminta kepastian pada Bang Jongki soal lapak rumah hantu itu. Sebab lapak itu ternyata sudah diminati oleh temannya Bedul. Gimana bang? Jadi dia pindah anak rumah hantu tuh bang? Kalau iya saya mau DP dari sekarang nih. Kata Oki, mereka mau lanjut. Akhir bulan ini mereka mau lunasin. Sabar dulu ya Zul. Bedul pun mencoba memperingati Bang Jongki untuk berhati-hati pada Oki. Sebab bisa saja kelak Oki akan mengguna-guna Bang Jongki. Ya agak gimana sama Oki itu ya bang. Mungkin kemarin mukul, bahkan sampai guna-guna bang. Mendengar itu, Jongki pun langsung tidak percaya pada guna-guna. Dan disinilah Bedul pun langsung menegaskan bahwa guna-guna itu beneran ada. Buktinya kemarin ada artis cantik yang mau sama cowok yang mirip Jongki akibat guna-guna. Guna-guna itu tidak ada, mitos itu. Kemarin ada artis cewek cantik bang.
nikah sama cowoknya mirip sama abang. Maksudmu saya jelek? Lah, saya cuma bilang cowoknya mirip sama abang. Nggak ada saya bilang jelek. Lah, artis cewek itu happy kan? Intan yang benar-benar cemas segera membuang kartu SIM-nya dan memutuskan untuk segera pergi. Di malam harinya, terlihat Bene yang begitu muram saat berkencan dengan Naomi. Dari tadi diam kali. Kau kenapa? Gak apa-apa. Seumpama aku gak berhasil ngumpulin uang buat bayar gedung, kau mau dijodohkan sama pilihan bapakmu itu? Naomi yang menyadari itu pun langsung memberikan dukungan pada Bene karena cintanya begitu tulus. Malah dipakai buat mikir hal yang gak penting. Sayang lo energimu, Ben. Yang paling penting buat aku, kita bisa fokus. Selama kau ada niat, aku percaya kerjamu juga yang rajin, kerjamu halal, pasti Tuhan Yesus buka jalan. Kecuali kerjaanmu bunuh orang. Keesokan harinya, mereka berempat pun berdiskusi karena rumah hantu mereka ternyata selama ini masih mereka tutup. Kalau makan korban lagi gimana? Gak mungkin. Udah jelas-jelas dia punya sakit jantung, masuk pula dia ke rumah hantu. Bapak itu aja yang tahu. Namun di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba mamanya Boris menelpon dan ruangan pun tiba-tiba berubah jadi asrama militer. Mama. Oskop. Woi, kalian ngapain sih? Apa kabar? Sehat, Mak. Sehat. Belum bisa aku ninggalkan asrama, kan masih dinas, Mak. Sang ibu terlihat begitu bangga sekali sama Boris karena sudah menjadi tentara berpangkat tinggi. Bahkan sang ibu meminta Boris untuk memberi perintah kedua anak buahnya, yaitu Bene dan Jegel. Coba kau perintah mereka sedikit. Kalian, sini. Siap, Dan. Saya perintahkan kalian untuk saling tampar. Pat! Ya tuh, Mak. Bisa tolong suruh lebih keras lagi, Mak? Bisa, Mak. Lebih keras. Puji Tuhan. Dan setelah selesai telepon, Dah, Mama. Ya maaf, aku kan gak enak sama mamaku. Gak ada kamu. Udah. singkat cerita rumah hantu itu pun mereka buka lagi. Namun, semenjak ada kuburan di tempat itu, rumah hantu ini jadi benar-benar angker. Mulai dari pintu yang terbuka sendiri saat mereka sedang dandan, Angin ya kan? Angin. bahkan sampai kursi lipat yang bergerak sendiri. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Mungkin aja angin duduk ya kan? Tak lama kemudian, Marlina pun datang dan mengabarkan bahwa sudah ada pengunjung yang datang. Pada ngapain, Mbak? Menyemangati biar kompak. Ya udah itu udah ada pengunjung ya. Dua orang YouTuber vlogger pun masuk bersama-sama. Namun, gak pakai lama, gangguan hantu pun mulai bermunculan. Serem nih. Lu lihat ada yang lewat ya? Iya. Tapi ternyata bukan hanya kedua YouTuber ini aja yang ketakutan. Bahkan Boris dan Bene juga ikut ketakutan karena yang barusan ganggu bukanlah mereka berdua. Padahal nggak ada angin. Sumpah tadi tirai itu gerak sendiri, guys. Gila. Dan tiba-tiba saja setan Pak Basuki pun beneran muncul hingga membuat pengunjung dan para hantu lari ketakutan. Nah, gimana guys? Makin seru kan? Sebelum lanjut, gua mau ngajak kalian semua nih untuk dukung terus Sensasi Trends dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, serta tinggalkan saran kalian di kolom komentar. Mari sama-sama kita bangun channel ini supaya bisa memberikan hiburan kepada semua orang. Oke? Di pagi harinya, istri Pak Basuki yaitu Bu Retno datang ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan suaminya yang ternyata Pak Basuki adalah seorang caleg. Bu Retno pun menjelaskan bahwa dia tahu suaminya ke pasar malam karena handphone Pak Basuki ketinggalan di rumah. Dan di handphone itu ada SMS yang berkata, "Beb, aku udah di pasar malam ya."
pesan dari perempuan itu. Ini namanya Haji Mansur, Bu. Ya masa sih cowok sama cowok? Manggilnya Beb. Beb, tolong pintunya tutup. Debu. Siap, Dan. Beben tamatoa. Untuk sementara, laporan ini pun pihak polisi terima dahulu. Dan polisi ini meminta maaf pada Bu Retno jika kantor mereka berdebu sebab sebentar lagi mereka akan pindah kantor. Nanti anak buah saya akan selidiki pemilik nomor tersebut ya, Bu ya. Nanti saya akan buatkan laporannya. Kantor ini emang lagi berdebu. Maaf ya, Bu. Kita lagi proses pindahan ke kantor baru soalnya. Sementara itu di pasar malam terlihat member rumah hantu yang sedang berdiskusi tentang kejadian mistis tadi malam. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengundang ahli dunia gaib. Mati kita ini satu-satu kayak di film-film Susana itu. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Kita harus minta tolong sama orang pintar. Namun karena mereka berbeda agama, akhirnya mereka pun berdebat antara ingin menggunakan pendeta atau ustadz. Ustadz aja. Jangan pendeta aja lah. Masuk ke Islam dari dulu ini. Nolak tokoh agama kau. Hina lah masuknya itu, Bor. Wajar lah kalau kami kepikiran pendeta. Kan kita mau cari orang pintar. Maksudmu? Ustadz nggak pintar? Oh ya udah kalau gitu kita cari dukun Buddha. Ya udah, ayo. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Bang Jongki pun datang meminta pertanggungjawaban mereka. Mau kemana? Ayo ikut saya sekarang. Kalian harus tanggung jawab ya. Mereka pun mengira bahwa Bang Jongki sudah tahu kejahatan yang mereka perbuat. Hingga akhirnya Jegel pun kepikiran untuk ngeroyok Bang Jongki. Kayaknya dia tahu ini, matilah kita. Ambil batu, Glenn. Sesampainya di depan rumah hantu, mereka terkejut melihat sudah banyak pengunjung yang ingin masuk rumah hantu. Dan inilah alasan Bang Jongki memanggil mereka untuk segera membuka rumah hantu meskipun belum malam. Ini orang antri rame begini nih. Kalian itu pemilik wahana, harus tanggung jawab. Kalian malah mau pergi lagi. Soalnya setannya jam segini belum datang. Itu kenapa kalian bawa batu? Buat nahan berak, Bang. Setan kok nunggu maghrib, setan puasa apa? Di sini Merlina pun menghampiri mereka. Dia memberitahu bahwa rumah hantu mereka bisa ramai karena video vlogger YouTuber kemarin saat ini sedang viral di internet. Abang, rumah hantu kita viral. Rame yang nonton. Mereka pun segera dandan dengan kostum hantunya. Namun setelah selesai dandan, hantu Pak Basuki tak kunjung muncul. Mana? Kok belum datang dia? Boris mencoba memanggil setan Pak Basuki. Namun... Pak, sibuk nggak? Sopan kali kau manggil hantu. Hingga akhirnya Jegel pun kepikiran untuk ngencengi aja kuburan Pak Basuki supaya dia marah dan rumah hantu ini menjadi seram. Jangan kakinya, angkat-angkat aja itu nanti. Cepet, iya sabar. Dan benar saja, setan Pak Basuki pun beneran datang hingga akhirnya mereka berhasil membuat seluruh pengunjung ketakutan. Sejak saat itu, rumah hantu mereka pun jadi semakin viral dan mereka kini bisa menghasilkan banyak uang. Bene kini sudah bisa membayar uang sewa gedung pernikahannya dan membuat calon mertuanya bahagia. Namun di sini tiba-tiba saja si bapak mertua meminta Bene untuk melengkapi hiburan pernikahannya dengan menghadirkan Vicky Sianipar. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, Vicky Sianipar itu adalah artis daerah yang terkenal di Sumatera Utara. Atau bisa dibilang dia itu ibaratnya Didi Kempot atau Denny Caknannya orang Batak lah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau Vicky Sianipar aman. Namun karena kemahalan, Bene pun menyarankan. Aduh, mahal kali dia itu tulang. Kalau pakai mini kompo aja kayak mana? Gila kau. Kau pikir mau jumba? Aku maunya Vicky Sianipar. Sanggup nggak kau? Di malam berikutnya, mereka kembali melakukan ritual ngencingin kuburan. Dan lagi-lagi... mereka pun kembali mendapatkan banyak uang. Dan kini Indra Jegel bisa bayar hutangnya. Sisanya minggu depan. Begitu juga hari-hari berikutnya. Kini mereka terus mendapatkan uang banyak hingga Boris pun bisa bayar uang sogokan masuk tentara. By the way, ini tentara gadungan ya guys. Kalau masuk tentara asli mah harus bener-bener diuji. Apalagi di Indonesia, ujiannya bener-bener ketat. Ini Dan.
Terima kasih ya Mas Boris. Sementara itu, Oki sendiri sudah berhasil membeli lahan makam untuk ibunya. Bahkan dia juga sudah bisa menebus sertifikat rumahnya. Alhamdulillah. Makam buat ibu udah aman. Kalau kayak gini kan udah enak, Mas. Cair woi, balik dia. Mereka semua terlihat bahagia dan menganggap semua ini berkat pusaka mungil milik Indra Jegel. Rezekiku. Nasib kita ada di Jegel. Namun, ketika mereka menonton TV, tiba-tiba ada sebuah berita hilangnya Pak Basuki yang membuat mereka auto pucat. Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi sejak seminggu lalu dinyatakan hilang. Sementara itu di tempat lain, Intan yang lagi buka HP tiba-tiba melihat video rumah hantu yang viral. Dan dia menyadari bahwa ada topi kuning miliknya yang kemarin sempat dipakai Basuki sebelum menghilang. Kembali ke member rumah hantu yang sedang panik di tempat kerja. Polisi sampai datang. Habis kita. Namun tanpa diduga, pihak polisi tiba-tiba datang. Datang aja polisi. Supaya tidak mencurigakan, mereka pun memutuskan untuk pura-pura profesional menakuti para polisi. Namun karena Jegel panik, akhirnya dia pun nggak bisa pipis. Kita siap-siap aja kalau panik malah jadi curiga nanti orang itu sama kita. Cepat. Udah cepat. Jangan main-main lah kau. Kamu keluar dia. Bantu dulu. Tiup-tiup. Kok naik, Gel? Dan tiba-tiba polisi pun datang. Udah. Ngapain? Ternyata kedatangan polisi ini bukan untuk menyelidiki hilangnya Mas Basuki, melainkan cuma mau menjajal wahana rumah hantu yang viral ini. Kita kan jalan-jalan ke sini jadi rugi, ya? Ya. Mentang-mentang rumah hantunya viral, kalian jadi kerjanya males-malesan. Nyata cuma teriak-teriak gak jelas. Pikir seram. Apa bedanya sama istri-istri kita di rumah? Iya nggak teman-teman? Oh, istri saya aja berarti ya. Namun di sini, tiba-tiba kepala polisi mengendus suatu bau yang menyengat dan mencurigakan. Dan ternyata itu adalah bau. Ya rumah hantu masa bau pesing. Biar wahana ini lebih baik lagi ke depannya. Marlina pun meminta maaf pada kepala polisi dan memohon jangan memviralkan bau pesing ini. Namun siapa sangka, di sini kepala polisi yang bernama Tohar ini malah jatuh cinta sama Marina. Saya minta tolong masalahnya jangan dipiralin. Sekali lagi makasih ya Pak. Tohar. Marlina. Beberapa waktu kemudian terlihat Intan yang diam-diam datang ke wahana rumah hantu dan langsung melabrak seluruh member rumah hantu. Kalian bisa ya tidur nyenyak selama ini setelah membunuh orang diam-diam? Kau ngomong apa sih? Nggak ngerti aku. Sekarang kalian mau alasan apa lagi? Ini adalah topi yang dipakai Mas Basuki pada malam itu. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Percekcokan pun terjadi di sini. Intan mengancam jika Intan ditangkap polisi, maka ia akan memberitahu polisi jika mereka semualah penyebab meninggalnya Mas Basuki. Saya akan bilang kalau Mas Basuki ada di sini. Di sini, Intan pun menangis lalu berkata bahwa sejatinya dia cuma mau pergi jauh dari kota ini. Dan para hantu yang kasihan pun akhirnya mengumpulkan uang mereka lalu memberikannya kepada Intan. Saya cuma mau pergi dari kota ini secepatnya. Ini udah semua yang kami punya. Jangan pernah nyebut lagi tentang rumah hantu ini. Mbak pergi yang jauh dari kota ini. Namun siapa sangka, ternyata percakapan mereka didengar oleh Obed. Keesokan paginya, member rumah hantu mendapatkan teguran dari Bang Joki karena pemilik wahana lain mengeluhkan akan kecerobohan pengunjung rumah hantu yang suka buang sampah di depan wahana milik orang lain. Pengunjung kalian sampahnya dibuang di halaman wahana mereka. Pemilik wahana yang lain tuh protes. Obed kelilingnya harus lebih sering. Nanti kita bayar lebih untuk uang kebersihan. Tak lama kemudian, Obed pun datang dengan wajah ketakutan, meskipun dia akan mendapat gaji tambahan. Gimana? Mau dikasih uang kok malah ketakutan begitu? Kok kenapa? Setelah member rumah hantu pergi, tiba-tiba di TV kembali menyiarkan berita hilangnya Mas Basuki. Dan di sini Obed pun langsung menyuruh Bang Jongki untuk menelpon polisi karena Obed mengetahui penyebab hilangnya Mas Basuki. Kau punya bukti soal Pak Basuki? Kau mau telepon polisi?
Kita telepon polisi sekarang. Oke. Di malam harinya, member rumah hantu pun mencoba mendekati Obed untuk menjelaskan semua yang terjadi agar tidak salah paham. Wih, pokoknya jangan ada yang panik. Kita jelasin sejelas-jelasnya. Oki menyarankan agar langsung aja ngasih Obed uang sogokan, namun Indra dan Bene tidak setuju dan berpikir lebih baik basa-basi dulu, lalu supaya hati Obed tersentuh, mereka berniat untuk bantu bersih-bersih dulu. Kita ambil alat kebersihan, baru kita ke Obed. Sambil membawa alat kebersihan, mereka pun menghampiri Obed. Namun ternyata hal itu membuat Obed salah paham dan mengira mereka datang untuk menghabisi Obed. Ngapain kok bet sini? Capek kali ngejarin anak ini dari tadi lah. Kami cuma mau ngomong. Woi, mampus jatuh dia, woi. Cabut. Untungnya Bang Jongki segera datang, hingga Obed pun berhasil dilarikan ke rumah sakit. Polisi kini datang ke rumah sakit dengan membawa penerjemah bahasa isyarat, yaitu Ernest. Namun dengan kondisi Obed seperti ini, sang penerjemah pun menyerah. Apa yang mau saya terjemahin? Kalau begini rada susah sih, Pak. Sementara itu di tempat lain, member rumah hantu terlihat sedang cekcok parah. Oki terus-menerus menyalahkan semua teman-temannya karena jatuhnya Obed tadi malam. Makanya udah ku bilang dari awal. Langsung aja kasih duitnya. Selesai itu pasti. Udah kejadian juga loh. Namun, Bene yang tak tahan dengan tingkah laku Oki akhirnya terbawa emosi dan mengucapkan kata-kata yang membuat Oki sakit hati. Memang harusnya napi macam kau nggak usah keluar dari penjara. Kau pikir kenapa mamamu sakit? Karena punya anak kayak kau. Boleh lo kayak gitu, Ben. Oki pun terus terngiang-ngiang ucapan Bene sambil menyuapi ibunya. Di sini Oki menangis karena belum bisa berbakti pada ibunya. Malu mama punya anak kayak aku ya. Belum pernah nyenengin mama sekalipun. Dari dulu aku ngecewain mama terus. Kok gitu bicaramu, nak? Sementara itu Jegel, Bene dan Boris masih terus berdiskusi mencari solusi untuk masalah ini. Hingga Bene pun kepikiran untuk memindahkan tubuh Pak Basuki. Cuma ini satu-satunya jalan kalau kita mau selamat. Kau pikir gampang mindahkan mayat? Kok enteng kali muncungmu? Namun di sini mereka bingung mau memindahkannya kemana karena tanah di daerah ini harganya mahal-mahal. Hingga akhirnya Jegel pun kepikiran untuk meminjam lahan kuburan mamanya Oki. Kita pinjam makam mama Oki. Wah, enggak. Itu makam buat mamanya loh. Karena tak ada jalan lain, akhirnya mereka pun menjumpai Oki. Tapi sebelumnya, Jegel dan Boris menyuruh Bene untuk meminta maaf pada Oki yang sedang merajuk. Bene mau memohon ampun atas kesalahan dia tadi siang. Ki, aku mohon ampun atas mulutku tadi siang. Tak cukup sampai di situ. Bahkan Jegel juga mengatakan bahwa Bene ingin sekali mencium kaki Oki sebagai bentuk ketulusan. Dia pengen kali nyium kaki kau. Bene mau minta izin. Boleh kan, Ki? Namun ketika Bene mencium kaki Oki, ternyata di sepatu Oki ada oleh-oleh dari kucing. Udah, yakin aja. Besar kali pasti penyesalannya sama Kuki. Sampai bergetar badannya, Ki. Namun berkat itu, Oki pun memaafkan Bene. Udah Ben. Aku emosi kali tadi. Aku juga minta maaf. Dan setelah semua dirasa aman, akhirnya Jegel pun menyampaikan idenya itu. Gimana kalau kita pinjam makam mamamu? Dan akhirnya... Mati anak orang nanti, sabar Ki. Dia mati. Sabar. Gak peduli aku mati dia. Dengar. Setelah tenang, mereka pun membahas pelan-pelan masalah ini. Kalau kuburannya dipakai untuk ngubur Pak Basuki, mama aku mau dikubur di mana coba? Boris bertanya, apakah boleh jika kelak mamanya Oki dikuburkan di atasnya Pak Basuki? Boleh gak sih secara agama mamamu dimakamkan di atas jasadnya Pak Basuki gitu? Bukan muhrim. Nggak boleh lah. Hari ditengoknya istrinya tidur di atas laki-laki nggak jelas. Kalian bayangin perasaan bapakku. Lebih panas itu daripada api neraka biar kalian tahu. Hal-hal kayak gitu tuh cuma bisa dilakukan darurat aja. Namun karena keadaannya darurat, ditambah lagi mamanya Oki juga masih hidup, akhirnya sementara waktu Oki pun setuju untuk menggunakan lahan mamanya. Mau ya, Ki? Sementara itu di tempat lain, terlihat Intan yang ingin pergi dari kota ini.
Namun tiba-tiba polisi sudah ada di depan pintu rumahnya dan langsung menangkap Intan. Mbak Intan, kami minta Anda ikut kami ke kantor polisi. Kembali ke member rumah hantu yang sedang menggali kubur. Di sini karena Mas Basuki sudah membusuk, Oki pun jadi skeptis dengan rencana mereka. Namun Bene menegaskan bahwa ini harus tetap berlanjut dan akan menyamarkan bau busuk ini dengan kopi. Udah mulai bau loh. Udah lah, nggak mungkin ini. Bisa kita samarkan pakai kopi, Ki. Karena badannya Basuki besar, Jekyll pun menyarankan untuk memotong-motong saja supaya mudah dibawa. Gimana kalau kita potong kecil-kecil dulu mayatnya? Lagian gak terlalu susah kok. Udah aku tes. Tak lama kemudian, Marlina pun datang dan Boris mencegat di pintu depan. Dan di sini Marlina mengabarkan bahwa rumah hantu sudah waktunya buka. Udah ditungguin ya, Rame bilangin yang lain suruh siap-siap. Karena udah nggak sempat lagi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menutup lubang ini dengan terpal. Sementara tubuh Mas Basuki dijadikan pajangan dulu. Udah nggak sempat ini. Kamnya tutup aja pakai terpal atau pakai apalah dulu. Taruh di pojok-pojok biar dikira orang boneka pocong. Singkatnya pengunjung pun mulai masuk. Dan kali ini yang masuk adalah Nope. Apanya sih Jawa-Jawa ini? Di tempat lain, terlihat Intan yang sedang diinterogasi habis-habisan oleh Tohar. Semua bukti yang ada mengarah hanya ke satu. Dan itu kamu. Ketika sudah tengah malam, member rumah hantu pun berusaha membawa tubuh Mas Basuki dan beberapa perlengkapan rumah hantu supaya tidak mencurigakan. Yaudah yuk. Berat kali bapak ini. Namun siapa sangka mereka malah bertemu dengan Bang Jongki. Mau servis patung, Bang. Jongki yang baik hati pun berniat ingin membantu mereka. Namun dengan siasat Batak alias banyak taktik, mereka pun berusaha mengelak dari Jongki. Saya bantu aja. Nggak usah, Bang. Itu kayaknya berat sekali tuh. Ini aslinya ringan. Diangkat sendiri pun sebetulnya bisa kok. Masa sih? Iya kan, Ki? Ini kelihatannya aja berat, Bang. Aslinya. Wah, ringan. Di saat Oki sudah menahan berat yang luar biasa, si Jekyll malah berdebat sama Jongki soal cara bikin obat asam lambung. Tapi lebih baik Lebih baik kau diam kayak Agel. Abang udah pernah kena GERD. Soalnya Bang Jongki lebih berpengalaman kan, Bang. Singkatnya, mereka pun berhasil membawa Mas Basuki dengan mobil box L300. Namun sesampainya di pemakaman, betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa sekarang kantor polisi sudah pindah di samping pemakaman. Kok bisa tiba-tiba ada kantor polisi di sini? Sumpah, aku pun nggak tahu. Mereka pun bingung harus berbuat apa. Namun di sini, Bene pun tiba-tiba bertanya apakah Jekyll membawa kostum perlengkapan rumah hantu? Kau bawa semua perlengkapan kita? Bawa? Ya, karena lokasinya di samping kuburan, di sini akhirnya mereka pun mencoba menakut-nakuti polisi yang sedang berjaga. Beben pun lari kejar karena ketakutan. Namun ketika mau menghidupkan motor, mesinnya tidak mau menyala karena kebanyakan etanol. Setelah Mamat pergi, mereka pun langsung menguburkan Mas Basuki di lahan makam milik ibunya Oki. Ayo, nanggung ini sedikit lagi. Jangan kebanyakan istirahatmu. Keburu datang nanti polisi itu. Ayo. Namun tiba-tiba aja Oki mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ibunya sudah meninggal. Oki pun menangis sejadi-jadinya. Dia merasa bersalah karena hingga ibunya tiada, dia masih belum bisa berbakti pada orang tua. Jangankan memberikan kebahagiaan di dunia pada ibunya, bahkan mewujudkan harapan ibunya yang ingin dikubur di samping bapaknya aja, Oki juga gagal. Berusaha yang mana aku, Gel? Bapak cuma minta dikubur di samping bapak. Itu pun aku gak bisa. Oke, minta maaf. Di saat yang bersamaan, para polisi pun mulai datang. Oki meminta teman-temannya pergi, dia akan tanggung semuanya sendiri. Namun teman-temannya tidak ada yang mau pergi. Pergi kelas, biar aku yang tanggung semuanya. Kalau kau nggak pergi, aku juga nggak. Aku pun nggak mau. Kau kan
mau nikah. Kau pikir, Ben? Kasihan Naomi, Ben. Aku ngerayain sama siapa kalau kalian gak datang? Dan akhirnya mereka semua pun ditangkap. Bukan pidana selama 2 tahun. 2 tahun kemudian, akhirnya mereka semua dibebaskan. Oki dijemput oleh adiknya yang sekarang makin mekar karena tiap hari makannya Indomie. Temuan kau ya selama aku di dalam. Oh, senangnya aku jumpa kau. Dia pula makan mie instan terus. Sementara itu Boris dijemput oleh mamanya. Dan Boris langsung meminta maaf karena selama ini sudah berbohong pada mamanya. Maafin aku ya, Mak. Kita pulang ya, Mak. Gak usah kau bahas lagi. Di sini sang mama pun tidak kecewa jika Boris gagal jadi tentara. Karena bagi mamanya, Boris masih bisa mencoba jadi Satpol PP. Mama gak apa-apa, kok kau gak jadi tentara? Aku malu, Mak. Kan masih bisa kau jadi Satpol PP. Setelahnya, mereka pun memutuskan pergi ke makam ibunya Oki untuk ziarah kubur bersama. Tuhan udah angkat semua rasa sakit mamamu, Ki. Kita sesama doakan ya, Ki. Di tengah ziarah, tiba-tiba Naomi datang mencari Bene. Apa kabar, Ben? Baik. Bene meminta maaf pada Naomi karena sudah gagal menikahinya. Dan Bene berusaha sekuat hati untuk mencoba mengikhlaskan Naomi. Semua kan memang salahku. Kalau kau sudah menikah dengan pria lain, aku ikhlas, aku paham. Di sini Naomi tiba-tiba menyela perkataan Bene dan memberitahu bahwa ternyata dia belum menikah. Aku belum kawin, woi. Hah, serius? Udah gila kau. Terus kenapa gak kau jemput aku di penjara? Kau kira kau aja yang kurusi di dunia ini? Banyak cucianku. Bene pun bahagia mendengar kabar itu. Namun ada satu masalah baru, yaitu kini bapaknya Naomi meminta Bene untuk menaikkan jumlah tamu undangan. Kata bapakku, tamunya harus 3.000. Tuhan Yesus. Tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Seru nggak? Ini film cocok banget sih buat ngilangin stres, apalagi buat kamu yang punya banyak tekanan di kantor, di sekolah, atau di tempat tongkrongan. Jadi buat kalian yang butuh hiburan, sering-sering balik ke sini ya, nonton alur cerita film yang satu ini atau nonton filmnya langsung deh biar kalian bisa makin terhibur. Ngomong-ngomong teman-teman, ini perasaan gua atau kalian juga ngalamin ya? Kok gua ngerasa akhir-akhir ini jadi banyak nyamuk ya? Di daerah kalian jadi makin banyak nyamuk juga nggak? Apakah jangan-jangan ada konspirasi ya? Aduh, tapi channel ini bukan channel konspirasi ya guys. Ini channel alur cerita film. Baiklah teman-temanku semuanya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. And then terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih udah ngasih like, udah subscribe, dan udah nyapa-nyapa gua lewat kolom komen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kayaknya sampai sini dulu ya video kita kali ini. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.